Business trip. Aku sudah bersiap untuk pergi. Larissa mengantarku hingga ke teras rumah. Di sana, Adnan dan Bi Ijah juga turut mengantar kepergianku. Ya, hari ini aku akan pergi ke Surabaya untuk perjalanan bisnis bersama Raihan dan yang lain. Aku terpaksa meninggalkan Larissa yang sedang hamil besar demi pekerjaan ini. Andai saja ini tak begitu penting, aku pasti tak akan pergi dan akan memilih untuk tetap di rumah menemaninya. Aku mendekati Larissa dan meraih wajahnya. Kamu baik-baik di rumah ya? Jangan terlalu aktif dalam bergerak melakukan yang gak perlu. Jaga baby boy baik-baik. Jangan lupa makan, minum susu, dan vitaminnya juga. Kalau kamu butuh apapun, bilang sama Adnan atau Bi Ijah ya. Mereka pasti siap melayani kamu. Aku berpesan pada Larissa sebelum pergi. Kamu juga jaga diri baik-baik di sana. Kerja yang benar. Jangan keluyuran apalagi jajan cewek. Aku sumpahin gak akan bangun anunya kalau kamu berani jajan. Larissa mengancam lagi dengan tatapan sinis. Adnan dan Bi Ijah terlihat menahan tawa mereka mendengar celotehan Larissa padaku. Bukan hanya mereka, tapi aku juga ingin tertawa jika mendengar Larissa mengancam seperti itu. Aku pastikan dia akan pulang tanpa terjamah siapapun. Dia cuma buat kamu. Jawabku. Larissa tersenyum puas. Aku beralih pada Adnan dan Bi Ijah yang berdiri di samping kami. Nan, tolong jaga nyonya dengan baik ya. Saya titip dia sama kamu. Jangan sampai dia lecet sedikit pun. Aku menitipkan Larissa pada Adnan dengan sedikit bergurau. Tentu, bos. Saya akan berusaha sebaik mungkin menjaga nyonya. Anda tidak usah khawatir. Jawab Adnan dengan sangat sopan. Makasih banyak. Saya percaya kamu. Ucapku. Adnan mengangguk. Bi, kalau nyonya butuh apapun, tolong segera dilayani ya. Dan tolong perhatikan setiap kegiatannya di rumah. Saya mencemaskan kandungannya. Jadi saya minta bibi bisa mengawasi dia terus. Aku gantian menitip Larissa pada Bi Ijah. Baik, Tuan. Akan saya laksanakan sebaik mungkin tugas dari Tuan. Jawab Bi Ijah. Aku tersenyum lega. Setelah menitipkan Larissa kepada mereka, aku kembali pada Larissa dan kupeluk dia. Larissa memelukku erat, seolah sangat berat untuk aku tinggalkan. Bagaimana tidak? Di saat hamil seperti ini, setiap wanita pasti ingin selalu dekat dengan suaminya. Tetapi dia terpaksa harus ditinggalkan dalam waktu yang cukup lama. 1 minggu aku akan berada di sana. Tentu saja Larissa akan sangat merindukanku. Tapi apalah dah, ini tugas penting. Tak bisa aku tinggalkan begitu saja. Aku melepaskan pelukanku darinya dan ku tatap matanya. Baik-baik di rumah, oke? Tunggu aku pulang. Pesanku lagi. Larissa menganggukkan kepala. Aku mengecup keningnya lembut, lalu ku kecup bibirnya juga. Adnan dan Bi Ijah memalingkan muka, pasti malu sendiri melihat adegan ini. Ah sudahlah, lagi pula aku dan Larissa suami istri, tak ada salah kami berciuman. Lepas itu, aku berpamitan dan pergi. Larissa melambaikan tangan padaku. Aku membalasnya. Mobilku melaju keluar dari halaman rumah kami. Aku akan menjemput Raihan dan yang lain di rumah mereka, agar kami bisa pergi bersama-sama. Aku dan yang lain tiba di bandara. Kami mengambil penerbangan paling awal demi mengejar waktu untuk perjalanan bisnis yang telah direncanakan. Masing-masing dari kami membawa koper berisi perlengkapan yang diperlukan selama perjalanan. Setibanya di ruang tunggu, kami langsung duduk di kursi-kursi yang tersedia, menunggu penerbangan kami dipanggil. Aku melihat Raihan, yang kini terlihat lebih rileks dan bahagia. Setelah menikah, dia menjadi pribadi yang lebih terbuka dan lebih sering bercanda dengan kami, membuat suasana di antara kami menjadi lebih hangat. Sambil menunggu, Raihan mulai mengeluarkan lelucon-lelucon ringan yang membuat kami tertawa bersama. Kami saling bercerita tentang pengalaman lucu di kantor, sambil sesekali mengecek waktu penerbangan. Suasana di ruang tunggu terasa lebih menyenangkan dengan kehadiran Raihan yang kini lebih bersemangat dan penuh energi. Aku tak menyangka, jika pernikahan memang bisa membuat seseorang berubah dengan cepat. Raihan yang dulu sangat kaku dan pendiam, kini jadi lebih sering bercanda dan sedikit lebih banyak bicara. Aku senang, karena dia tak seperti Kanebo kering lagi. Hahaha. Tak lama, akhirnya penerbangan kami dipanggil. Dan kami pun bergegas mengambil barang-barang kami dan menuju ke gerbang keberangkatan.
Kami semua merasa bersemangat, tidak sabar untuk memulai perjalanan bisnis ini. Terlebih, Raihan yang kini lebih hidup dan penuh semangat, membuat kami yakin bahwa perjalanan ini akan lebih lancar dan sukses. Aku dan Raihan duduk bersebelahan di kelas bisnis pesawat yang akan membawa kami menuju Surabaya. Di belakang kami, teman-teman kami duduk terpisah, saling berbincang. Suasana di dalam kabin pesawat terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Banyak pasangan yang membawa anak mereka, sehingga suasananya menjadi ramai dengan suara anak-anak. Aku menatap anak-anak yang ceria bersama orang tua mereka. Sekilas aku jadi ingat Larissa. Aku jadi tak sabar menunggu anak kami lahir dan ceria seperti itu saat kami bawa pergi. Sambil menyesap minuman yang disajikan pramugari, aku mencoba memulai percakapan dengan Raihan mengenai kehamilan istrinya, Amira. Bagaimana kabar Amira? Ray, kandungannya sehat, kan? Tanyaku dengan penuh kepedulian. Raihan tersenyum lebar dan menatapku sopan. Alhamdulillah, Amira dan bayi dalam kandungannya sehat. Baru kemarin kami ke dokter untuk kontrol rutin, dan dokter bilang kehamilannya dalam kondisi baik. Hanya saja, Amira harus lebih banyak beristirahat di kehamilan mudanya. Jawabnya bangga. Aku melihat kilatan kebahagiaan di matanya, yang mencerminkan betapa bahagianya dia menjadi calon ayah. Ketika melihat Amira mual-mual setiap pagi, saya merasa kasihan. Ingin rasanya saya di rumah aja dan gak kemana-mana. Tapi saya juga harus profesional dengan pekerjaan. Jadi saya minta maaf sama Amira kalau saya harus pergi meninggalkan dia sendirian di rumah. Raihan bercerita. Ternyata tak hanya aku saja yang merasa berat meninggalkan Larissa yang sedang hamil. Raihan juga merasakan hal yang sama. Lalu, dia di rumah hanya sendirian. Tanyaku. Amira saya antarkan kemarin ke rumah orang tuanya. Saya juga gak tega kalau ninggalin dia sendirian. Apalagi dalam keadaan hamil muda. Jawabnya. Oh, saya kira ditinggal sendirian. Enggak, mana mungkin saya tega. Kak, kasihan dia kalau sendirian di rumah. Pasti dia akan membutuhkan ini itu. Jawab Raihan. Aku mangut-mangut. Oh iya, bagaimana dengan Mas Adnan, yang kerja dengan kakak sekarang itu? Raihan menanyakan tentang Adnan. Alhamdulillah kerjanya bagus. Larissa bilang dia lebih baik daripada Bandi. Saya jadi gak perlu worry lagi kalau ada dia. Jawabku, memuji Adnan yang kerjanya bagus menurut Larissa. Syukurlah, semoga dia gak melakukan tindakan bodoh ke depannya. Saya harap yang terjadi saat itu gak pernah terulang lagi. Timpal Raihan penuh harap. Ya, cukup sekali aja. Jangan ada Bandi yang lain. Balasku. Raihan tersenyum. Sambil menunggu pesawat mendarat di tempat tujuan, aku memutuskan untuk tidur saja. Itu lebih baik daripada terus terjaga, tapi ingat Larissa terus. Note, double up siang atau sore. Tak memiliki kisah.